Baru saja hendak memejamkan mata, kembali terdengar suara gaduh di luar tenda. Seperti suara banyak orang yang lewat dan juga suara gamelan yang semakin lama semakin jelas. Sinta ngomong di situ, "Kita harus pergi dari sini karena kita telah mengganggu acara perkawinan mereka." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari salah seorang pendaki, sebut saja namanya Ahmad. Waktu itu dia berencana hendak naik ke Gunung Gede Pangrango dengan tekad yang sangat kuat. Akhirnya acara pendakian pun dimulai pada bulan Maret tahun 2020. Ahmad mengajak kelima temannya untuk naik ke Gunung Gede. Kala itu persiapan pun dilakukan dengan matang, hingga akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Hari itu adalah hari Kamis, hari yang paling dinanti-nanti oleh Ahmad. Nah, kebetulan nih, salah satu temannya Ahmad mendadak gak bisa ikut. Akhirnya jumlah mereka menjadi ganjil. Dan keempat temannya yang bisa ikut ketika itu adalah Bejo, Sinta, Putri, dan juga Arif. Dan yang namanya Arif ini adalah seorang santri lulusan pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur. Dan Arif ini bisa dibilang leader di dalam pendakian ini. Akhirnya Ahmad dan teman-temannya pun mutusin untuk tetap berangkat meskipun dengan jumlah anggota yang ganjil. Nah, mereka berangkat sekitar jam 2 siang. Waktu itu, mereka semua mutusin naik lewat jalur Putri. Setelah melakukan simaksi, Ahmad dan timnya istirahat sejenak. Ya biasalah, nyantai-nyantai dulu, ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Namun di sini Ahmad belum menyadari kalau hari itu tidak ada tim lain yang mendaki. Atau dalam pikirannya mungkin orang-orang udah naik duluan. Nah, sekitar jam 4 sore pendakian pun dimulai. Awalnya nggak ada yang aneh-aneh dalam perjalanan mereka dari base camp menuju ke Legok Lenca yang ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Lalu setelah beristirahat sejenak, mereka kembali melakukan pendakian menuju ke pos 2, yaitu pos Buntut Lutung. Estimasi normal harusnya bisa ditempuh sekitar 1,5 jam. Dan mereka masih semangat melakukan pendakian. Dari perjalanan menuju pos 2 ini, mereka semua heran. Kenapa hawanya seperti berbeda, nggak sama seperti sebelum-sebelumnya. Mereka pikir mungkin karena ini udah hampir masuk waktu maghrib. Dan singkat cerita, tibalah mereka di pos Buntut Lutung. Di sana mereka langsung bergegas melaksanakan sholat maghrib karena waktunya udah sangat mepet. Setelah itu, perjalanan pun mereka lanjutkan lagi dan waktu sudah menunjukkan sekitar jam 8 malam. Suasana yang tadinya hening ramai seketika setelah Ahmad membuka obrolan ringan untuk mengusir sepi. Ahmad ini orangnya memang gak bisa diem. Dia termasuk orang yang suka ngebanyol. Ahmad pun nyeletuk di situ. "Jo," katanya, "bebek apa yang kakinya 2?" Bejo pun menatap ke arah Ahmad dengan raut wajah malasnya. "Ah, bebek mati kali." Ahmad pun tertawa melihat Bejo. "Wah, sakit lu, Jo." "Semua bebek ya kakinya 2, Dul," kata dia. Hal itu membuat yang lain juga ikut tertawa. Namun semuanya kembali hening
saat terdengar suara tawa perempuan yang gak asing dari arah belakang mereka. Karena semua mulai sedikit was-was, akhirnya Arif yang waktu itu sebagai leader mengajak teman-temannya untuk berhitung. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok ada yang ke-6 ya? Yang bener aja. Bejo yang waktu itu bertindak sebagai sweeper dibuat merinding oleh adanya suara asing, persis seperti suara anak kecil yang menyahut di belakangnya. "Shh, lu denger kagak? Ada suara yang nambah," cetus Bejo merinding. Ahmad sempat bilang, "Udah, cuekin aja. Gila sih ini. Baru saja menuju pos 3, udah ada gangguan kayak gini. Semoga nggak tambah parah," pikir Ahmad waktu itu. Dirinya berada persis di depan Bejo. Jadi susunannya ketika itu, paling depan Arif, disusul Sinta, Putri, Ahmad, dan Bejo di paling belakang. Arif meminta mereka semua untuk mempercepat langkahnya, tapi tetap dalam posisi waspada. Tapi sayang, semakin mereka menambah kecepatan, rasanya di belakang Bejo semakin banyak pula yang ngikutin mereka. Belum ada setengah jam mereka berjalan, semuanya udah pada kelelahan. Padahal biasanya tenaga mereka tuh nggak gini-gini amat. Orang masih pada muda-muda. Dan suasana pun semakin gelap. Sepinya hutan di kala itu cukup membuat Ahmad bergidik. Dan gak kerasa mereka pun hampir tiba di pos 3. Dan Arif mencoba meminta semua anggotanya untuk kembali berhitung. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Semua ngedengarin ini. Ternyata gak ada. Mereka semua bernapas lega saat gak ada lagi yang nyaut. Rencananya mereka akan bermalam di Surken. Setelah siap, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos Simpang Maleber. Tapi kadang rencana ya tinggal rencana. Perjalanan pun dimulai. Posisi Bejo digantikan oleh Ahmad kali ini. Sementara yang lainnya tetap di posisi semula. Jadi Ahmad ini sekarang berada di posisi paling belakang. Jalanlah tuh mereka. Tapi baru saja beberapa saat berjalan, mereka mendengar suara kuda yang nyaring dari arah bawah. Kok ada suara kuda ya? Mana mungkin di hutan seperti ini ada kuda? Arif yang paham akan ketakutan anggotanya langsung meminta mereka untuk berzikir dan terus melanjutkan perjalanan. Lalu lanjutlah tuh mereka jalan. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam mereka berjalan. Tapi lawang sekateng belum juga nampak. Wah, pasti ada yang gak beres nih. Ahmad yang kepikiran untuk memberi tanda dengan gantungan kunci yang dia bawa, dia letakkan di salah satu batu di tempat itu. Dan benar saja, mereka terkejut. Rupanya sejak tadi mereka hanya muter di situ aja, di tempat yang sama. Akhirnya Arif sebagai leader pun langsung mengambil tindakan dan meminta semua timnya untuk melakukan doa supaya bisa keluar dari tempat itu. Memang gak salah mereka ini memilih Arif sebagai leadernya. Karena Arif ini lumayan cekatan anaknya, meskipun dia cenderung banyak diam. Setelah berdoa, akhirnya mereka pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke lawang sekateng. Dan gak sampai setengah jam,
mereka pun tiba di pos tersebut. Dan ketika itu, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka berencana istirahat sebentar. Tapi ada yang aneh lagi terjadi. Salah satu teman mereka yang bernama Putri, sejak tadi pandangannya tampak kosong. Dan tiba-tiba Putri ini tertawa dengan suara yang persis seorang laki-laki. Suaranya tampak berat. Dan dia ngomong di situ, "Tinggalkan tempat ini segera." Ahmad pun menatap Putri dengan bingung. Tapi syukurnya nggak lama Putri pun sadar kembali. "Lu semua kenapa ngeliatin gua?" ujar Putri. "Lu aneh tahu nggak sih? Lu barusan ngapain?" tanya Bejo. "Lah, emang gua kenapa?" jawab Putri. Arif yang saat itu menyadari ada yang gak beres sama Putri, akhirnya melanjutkan perjalanan ke Simpang Meleber. Meskipun banyak protes dari teman-temannya karena capek, dengan terpaksa mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Jadi Arif ini tahu bahwa penunggu di Lawang Sekateng kurang menyukai keberadaan mereka. Maka si Arif gak mau ngambil risiko daripada terjadi kenapa-kenapa sama rombongannya. Saat hendak lanjut menuju pos berikutnya, kaki Putri seperti menendang sesuatu yang sangat keras yang menyebabkan kakinya nyeri. Suasana semakin riuh saat itu ketika Siti berteriak histeris. Dia melihat penampakan yang ada di depannya. "Banyakin doa, baca yang kalian bisa baca, dan jangan sampai pikiran kalian kosong. Kita lanjut jalan," perintah Arif. Mereka semua mulai berpikir negatif. Tapi Arif ini diam-diam menetralkan keadaan dengan amalan yang dia punya. Meskipun gak banyak bicara, Arif ini tahu ada yang gak beres sejak awal dari pendakian tadi. Tapi gak sampai di situ. Ketika perjalanan naik, tas keril Ahmad dan juga Bejo kerasa sangat berat. Mereka berdua sampai menahan nyeri di bagian pundak masing-masing. Sampai akhirnya mereka meminta untuk berhenti di tengah trek. "Woi, berhenti dulu dong. Tas gua mendadak berat banget nih," Ahmad mengeluh. Bejo juga ikutan. "Iya, tas gua juga nih." Dan lagi-lagi Arif yang menyadari hal itu mencoba memperhatikan lebih detail apa yang menyebabkan tas kedua temannya ini berat. Di situ teman-temannya Arif kaget karena tiba-tiba Arif ngebanting tas kedua temannya tadi. Ternyata menurut Arif ada dua sosok anak kecil, laki-laki dan perempuan, lagi nempel di tas mereka berdua. Dan setelah membanting tas itu, Arif ngomong kalau semuanya sekarang udah aman. Jadi mungkin diamnya Arif ini ternyata banyak makna di baliknya. Kejadian horor di malam itu nggak sampai di situ. Baru saja mereka mau nyender-nyender, tiba-tiba terdengar suara erangan di belakang mereka. Dan masalah pun kian runyam. Ahmad yang saat itu mengerti posisi Arif yang lagi kewalahan, dia pun mencoba ikut membantu Arif untuk menetralkan suasana. Akhirnya, dengan berat hati, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan. Yang waktu itu tentunya waktu terasa berjalan sangat lama. Ahmad teringat perkataan temannya agar terus membaca doa apa saja yang dia hafal. Tapi dengan begitu, apakah perjalanan menjadi lancar? Tidak. Baru saja beberapa meter Ahmad berjalan, dia ngelihat ada kuntilanak sedang mengayun-ayunkan kakinya di atas pohon. Tentu saja Ahmad gak mau menceritakan apa yang dia lihat kepada teman yang lain, karena takut suasana menjadi riuh.
tapi ternyata terlambat. Putri dan Sinta yang juga melihat berteriak histeris. Di situ Ahmad mikir, jangan-jangan mereka juga ngeliat nih kuntilanak yang sama. Ahmad tuh ngedumel dalam hati. Kenapa pendakian kali ini kok ngalamin banyak hal horor? Apa yang salah dari mereka? Apa karena anggotanya yang berjumlah ganjil? Atau karena ada hal lain? Namun tak ada satupun yang terjawab. Arif bilang, apapun yang kalian lihat, tolong jangan diperdulikan, abaikan saja. Setelah mengatakan itu, mereka tetap melanjutkan perjalanan dan mau turun pun nanggung, mau naik takut. Akhirnya mereka semua mutusin untuk terus melanjutkan perjalanan. Di situ semua anggotanya sibuk menetralisir rasa takut mereka masing-masing agar bisa sampai di tujuan. Arif yang saat itu merasakan ada hawa aneh segera kembali berhitung dan keanehan pun kembali terjadi. Ini kenapa doyan banget berhitung sih? Kata yang lain. Mereka kaget karena pas lagi berhitung ada suara anak kecil yang mentertawakan mereka. Lagi-lagi Ahmad dan Bejo yang berada di belakang dibuat merinding dengan suara itu. Suara tertawanya persis di belakang mereka. Rupanya sosok jahil itu masih ada. Gak mau berlama-lama, mereka pun tetap memaksa naik. Karena jika terus berdiam diri, takut resikonya semakin besar. Karena pikirannya lagi gak fokus, mereka gak menyadari. Tiba-tiba saja Sinta berlari meninggalkan rombongannya. Sontak semuanya kaget di situ. Dan semakin dikejar, Sinta ini justru semakin cepat berlarinya. Putri yang masih merasakan sakit di kakinya hampir terjatuh akibat diterpa oleh Sinta. Ari pun menugaskan Bejo untuk menjaga Putri. Sementara dia dengan Ahmad terus mengejar Sinta. Di saat mereka mulai bisa mengimbangi Sinta, betapa terkejutnya mereka ketika mata Sinta melotot begitu tajam. Ada aura kemarahan yang terpampang di raut wajah Sinta. Ari pun membacakan doa untuk membuat Sinta kembali sadar. Dan Ahmad dengan erat memegangi Sinta yang mencoba untuk berontak. Dan dengan susah payah, akhirnya Sinta pun kembali sadar. Sementara itu, di tempat Bejo, Putri meringis terus karena kakinya yang semakin bertambah sakit dan tampak semakin membengkak. Bejo sendiri bingung harus bagaimana ini. Sementara dirinya terus mendengar orang-orang yang tengah ngobrol rame. Namun setelah dicari-cari, gak ada siapapun di situ. Beberapa saat kemudian, Arif pun kembali dengan memapah Sinta yang juga lemas. Dan pos Maleber pun tinggal sedikit lagi. Mereka pun mencoba sekuat tenaga agar sampai di pos Maleber. Nah, sesampainya di sana, mereka berjumpa dengan sosok bapak-bapak, ya kira-kira berumur 50 tahunan lah. Bapak-bapak itu menggunakan pakaian serba hitam dan membawa lampu dimar di tangannya. Ahmad sempat mikir, bapak-bapak ini siapa ya? Kenapa dia sendirian di gunung? Udah gitu bawa lampu dimar lagi. Bapak-bapak itu pun tersenyum ke arah mereka. Mereka bingung di situ. Siapa ini? Semula mereka hendak beristirahat di tempat itu. Tetapi baru saja hendak istirahat, tiba-tiba bapak-bapak ini bilang, "Kalian minumlah ini dan segera melanjutkan perjalanan, karena kalian sudah ditunggu di Surken." Bapak itu pun menyodorkan sebotol minuman. Karena rasa haus, akhirnya mereka pun minum bergiliran. Dan tiba-tiba
bapak yang ngakunya penggembala ini nyeletuk lagi. Kalian harus berhati-hati karena di sini kalian adalah tamu. Jaga sikap kalian dan jangan menantang, pesan bapak itu. Mereka semua berpikir, apa maksud dari kata menantang itu? Bukankah mereka udah dapat izin dan restu? Mengerti keresahan yang dipikirkan oleh Ahmad dan timnya, bapak itu bilang lagi, nanti kalian juga akan tahu lanjutnya. Setelah beberapa saat, keadaan mereka udah mulai membaik. Bengkak di kaki Putri juga udah mulai berkurang. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan perlahan-lahan. Karena memang medannya yang bisa dibilang sulit, apalagi ketika malam hari. Dari Maleberi ke Surken ini nggak ada gangguan sama sekali yang mereka hadapi. Bahkan mereka tiba di Surken jauh lebih cepat dari yang dibayangkan, meskipun mereka berjalan sedikit santai. Sekitar setengah satuan, akhirnya mereka pun tiba di Surken. Dan mereka langsung bergegas mendirikan tenda di sana. Putri dan Sinta memasak untuk makan malam. Tapi anehnya, Ahmad menyadari kok nggak ada pendaki lain yang ngecamp malam itu. Hanya tim mereka saja di situ. Karena nggak mau ambil pusing, akhirnya mereka pun mutusin untuk tidur. Tapi Ahmad masih berjaga bersama Arif. Beberapa saat setelahnya, mereka melihat ada sesuatu yang masuk ke dalam tenda milik anak cewek. Dan benar saja, nggak sampai 5 menit, Sinta berteriak histeris. Dia kesurupan di situ. Muka Sinta tersenyum, tapi senyumnya menakutkan. Dan seketika, Ahmad dan Ari pun segera nyadarin Sinta. Di dalam kesurupannya, Sinta ngomong di situ, kalian harus pergi. Mereka tidak tahu apa maksud perkataan Sinta ini. Setengah jam kemudian, keadaan pun kembali normal. Tapi hujan tiba-tiba turun. Dan ketika itu, jam menunjukkan jam 1 lewat beberapa menit. Lalu Ahmad dan Arif pun hendak beranjak tidur. Tapi baru saja hendak memejamkan mata, kembali terdengar suara gaduh di luar tenda. Seperti suara banyak orang yang lewat dan juga suara gamelan yang semakin lama semakin jelas. Suasana pun berubah menjadi mencekam ketika Bejo yang tadi lagi tidur mendadak bangun dan keluar dan masuk menuju ke tenda cewek. Akhirnya mereka semua bangun dan dia menunjuk ke arah Sinta dan ngomong, tinggalkan tempat ini atau cewek ini saya bawa. Setelah ngomong gitu, anehnya Bejo ini kembali tidur di tenda cewek tadi. Mereka pun semua bingung di situ. Kok sejak tadi mengalami hal horor terus, mengalami kejadian ganjil dan gangguan bermacam-macam. Ditambah lagi hujan yang terus-terusan gak berhenti. Dan malam itu terasa sangat lama. Semuanya pun gak bisa tidur malam itu. Dan ketika jam 2:30 pagi, lagi-lagi kejadian horor pun mereka alami. Karena tiba-tiba Sinta ngomong di situ, kita harus pergi dari sini karena kita telah mengganggu acara perkawinan mereka. Perkawinan? Perkawinan apa, pikir Ahmad. Dan gak mau mikir yang serem-serem, akhirnya mereka semua mutusin untuk segera tidur dan menunggu sampai besok pagi. Singkat cerita, ketika menjelang subuh, semua kegaduhan yang sejak malam tadi mengganggu perlahan-lahan hilang seketika dan semuanya pun aman kembali. Pagi itu, setelah mereka sarapan, mereka pun mutusin untuk naik dan kembali turun hari itu juga. Dan akhirnya, setelah sampai di bawah,
penjaga base camp ini kaget sama mereka. Loh, kenapa bisa ada orang turun? Sementara semalam tempat pendakian ditutup, kata penjaganya ini, karena cuaca yang cukup ekstrim. Loh, kok bisa begitu? Dan di situ mereka juga baru sadar kalau kemarin adalah hari Kamis. Artinya semalam adalah malam Jumat ketika mereka melakukan pendakian. Dan semuanya masih menjadi misteri. Oke sobat misteri, itu tadi kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Ahmad bersama teman-temannya ke Gunung Gede. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan sisi positif dari kisah tadi. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.